Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuntas. Ketemu lagi dengan saya Roni Yusril 3R. Kali ini yang teman-teman tunggu-tunggu dari kemarin, dari beberapa bulan yang lalu, yang sudah di request banyak orang tentang tutorial cara membuat suling gendang bule. Kali ini saya akan membuat tutorial secara langsung, mulai dari awal pembuatan sampai dengan finishing. Jangan nonton setengah-setengah, tonton sampai habis biar teman-teman bisa membuat sulingnya. Oke, ini mungkin pertama kali ada di Lombok yang buat tutorial cara membuat suling. Oke, langsung saja kita akan memilih bambu yang akan kita gunakan. Misalkan mau membuat suling seperti ini, usahakan mencari bambu yang agak sedikit besar, tidak terlalu kecil. Contohnya seperti yang oke, yang ini. Oh bukan, di batu. Ini. Nah ini bambunya belum terlalu kering, agak hijau sedikit, tapi usahakan jangan terlalu yang basah seperti ini agar sulingnya bagus nanti. Oke, kita pilih yang lurus juga, jangan yang bengkok. Cut. Nah ini yang kita pilih, bambu yang lurus. Selanjutnya ke alat-alat yang akan kita gunakan. Yang paling utama adalah ini dia, namanya pemaja, yang agak tajam kecil. Jangan gunakan yang terlalu besar, yang ujungnya ini lancip, dia tajam supaya nanti mudah dalam melubanginya. Selanjutnya yang ini gergaji besi, kita punya alat seadanya. Gergaji besi, ada juga amplas, nanti amplas juga seadanya. Ini lem gai, lem Cina. Nanti kalau ada insiden suatu apapun, misalkan ada retak-retak, bisa di ini tali sipat. Oke, langsung saja ke pembuatannya. Cut. Pertama teman-teman, kita harus memotong bambu terlebih dahulu. Kita potong dari yang atas, jangan ambil yang bawah. Ini contohnya seperti ini bambunya. Kita potong di sini, jangan terlalu dalam juga, agak di luar sedikit ini. Nah kita potong sesuai dengan cut dulu. Memori sedikit ini. Jadi seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita haluskan sedikit menggunakan ini pemajanya. Oke, jadi seperti ini dia teman-teman. Kita biarkan sedikit lubang yang ini kelihatan tertinggal, supaya jangan terlalu dalam. Kita potong dia seperti ini. Nah dia harus rata juga teman-teman, biar nanti siwernya atau selepernya tidak biar tidak miring-miring, dia harus tepat di sini. Baik, kita pindah tempat, tadi agak panas di luar. Selanjutnya karena ini masih panjang dia bambunya, kita potong sesuai dengan keinginan kita. Kita ambil
panjang suling yang ini saja dulu. Ini sebagai ukurannya, tapi belum nanti untuk memautkan ke nada saron atau nada terompong, lain caranya. Nanti saya jelaskan sedikit. Cut. Aman. Kita haluskan sedikit teman-teman, ujungnya biar Oke, selanjutnya ke pembuatan lubang lubang tiupnya. Kita buat lubang tiupnya di sini. Pertama kita buat dulu tempat untuk menaruh memasang sewer atau slipernya, kira-kira seperti ini. Nah, kita garis dulu. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita istilahnya kita mendaus, kalau bahasa Lomboknya kita kado juga ya, pecah deh. Wah, ini auditorial itu memori jadi masalah, ada 2 GB ya dia menang sejak itu pecah ya, pecah soalnya alat musik cuma mau nih. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Nah, kalau sudah begini, ini goyang-goyang kamera. Oke, kita amplas dulu sedikit biar dia halus. Nah, seperti ini dia teman-teman. Oke, selanjutnya ke pembuatan lubang tiupnya. Lubang utamanya cut. Selanjutnya ke lubang tiupnya. Pertama kita ginikan dulu. Kita buat lubang seperti persegi 4. Contohnya seperti ini, kita ambil contoh seperti ini ya. Kita buat lubang persegi 4 di sini. Kita harus benar-benar ekstra hati-hati ya, jangan sampai tangan kita terkena, atau jangan sampai ujung anuknya kita juga bisa saja patah di sini, karena rawan patah pas di bagian ini. Ini apa muni doang tuh mana. Oke, jadi ini seperti
seperti ini teman-teman, ini dia. Nah, usahakan berbentuk persegi. Banyak juga bentuk lubang suling yang lain, tapi ini yang paling mudah dibikin yang seperti ini. Oke, selanjutnya kalau sudah begini dia berbentuk persegi seperti ini. Nanti ada selanjutnya kita buat lubang di sini. Kita harus apa namanya ya? Pihak lekokan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kita buat agak menurun ke dalam seperti ini. Kita seperti ini. Kira-kira ini untuk supaya sulingnya bisa berbunyi ya teman-teman. Kalau ndak ada seperti ini ndak akan bisa berbunyi, biar ndak fals suaranya. Boleh iman kah? Oke, selanjutnya kita gosok seperti ini dia. Nah, ini menggunakan bambu seperti ini yang agak kasar sedikit di sini permukaannya. Ini sebagai amplas di dalamnya seperti ini dia. Kita gosok agak seperti ini, jangan terlalu gini, harus begini dia. Ini supaya permukaan dalamnya itu rata, lembut dia, biar suara yang dihasilkan juga nyaring bagus. Nah, kita gosok seperti ini, pinggir-pinggirnya juga. Nah, kita buat lubang ininya, lubang tiupnya seperti ini agak kecil ya, tergantung dari besar bambunya. Semakin besar bambu yang kita gunakan maka akan sedikit besar dia lubangnya seperti ini. Nah, ini dia. Nah, seperti itu. Lanjut ke lubang bukan lubang, ini tempat saluran udaranya masuk. Contohnya seperti ini. Nah, ini yang ini kita buat di sini. Di sini kita buat dengan ini. Caranya bareng kak ngerokok kameramen ini cocok. Kata dulu. Kado dulu. Wah. Oke, jadi seperti ini dia teman-teman. Nah, kita buat jangan terlalu dalam ya teman-teman lubang ininya, biar ndak nanti pas ditiup bisa boros dia kalau terlalu dalam. Jadi kita buat agak dangkal sedikit. Nah, seperti ini. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti ya. Nah, oke, coba kita tes tiup. Nah, ini seperti ini teman-teman. Nah, ini sudah bisa keluar bunyinya. Nah, oke, cut. Dulu kau nih. Dulu mulai. Oke. Selanjutnya kita tiup dulu. Nah, dan ini menghasilkan nada yang sangat rendah. Nah, jadi kalau sudah seperti ini teman-teman, cara untuk mengepaskan nada di reong atau terompong pada gamelan atau gendang belik,
Caranya adalah kita potong dulu bambunya agak panjang seperti ini, bisa lebih panjang juga kalau nada terompongnya itu rendah. Jadi kita tiup, kalau sudah jadi lubang ininya kita tiup. Nah ini kan menghasilkan nada yang agak rendah. Jadi kita misalkan kalau nada terompongnya itu agak tinggi, bisa dipotong sedikit-sedikit. Nah dipotong sedikit-sedikit dari di sini dipotong. Nah sampai ketemu nadanya. Itulah cara kita mengepaskan nada pada terompong. Nah pada reong kita harus benar-benar teliti menyesuaikan nadanya. Nah oke, selanjutnya lebih baik karena ini terlalu panjang bambunya, kita potong saja. Saya buat karena ini tutorial, jadi kita buat pautannya sembarangan, sudah pautan terompong mana-mana. Ini agak rendah sekali nih, rendah sekali dia. Oke, kita potong di sini. Ini akan langsung lebih tinggi nadanya kalau sudah dipotong. Nah seperti ini teman-teman, kita haluskan dulu bawah bambunya biar enak, biar kelihatan seni juga, indah. Jangan sampai bambunya retak ya teman-teman, karena ini bambunya tipis dari bambu bulu. Nah jadi rawan retak, dia rawan pecah karena bambunya teksturnya tipis. Kabur kami, lanjut. Nah seperti ini teman-teman, coba kita tiup dia. Nah lebih tinggi dari yang tadi ya. Selanjutnya ke tahap pelubangan, membuat lubang dari seluring, lubang tempat memainkannya. Nah caranya adalah kita tidak sembarangan melubangi, tidak asal-asalan melubangi. Nah ada tekniknya, sekarang saya contohkan. Pertama, kita ukur dulu panjang dari suling. Ini dari bambunya, dari ujung sini sampai ini. Nah kita ukur, potong, terus talinya bisa menggunakan meteran atau lebih praktis. Ini tidak payah, tidak usah membagi-bagi dua. Ini tinggal kita lipat saja talinya seperti ini kan, bisa menghasilkan ini agak miring. Ada bodoh kamera. Nah seperti ini dia. Nah kalau sudah ketemu sama ujungnya, ini lubangnya kita ujungnya kita taruh di sini satu, sama di sini satu. Nah jadi teman-teman, cuk apa harus benar-benar pas ya. Kita harus fokus di sini juga biar nanti sulingnya nadanya pas juga. Nah di sini, aduh darah enggak outload ini masih garis ya. Nah ini adalah ini tengah-tengahnya ya. Jadi ini tengah-tengahnya. Coba kita ukur dari ke bawah dulu.
ya. Oh ini. Apa ada kurang lebih nih berongan ya. Aduh. Nah ini sudah ketemu tengahnya di sini. Nah jadi sudah ketemu, ini dia tengah-tengahnya. Nah, ini lubang yang di tengah ini menjadi lubang nomor 2 di suling. Ini dia. Ini dia lubang yang ini kita lubangi pertama di sini. Nah seperti ini, pertama di sini, selanjutnya di sini. Nah cara mengukur jarak dari lubang suling. Cara mengukur jaraknya adalah kita mengukur diameter. Kita coba menggunakan yang ini biar cepat. Diameter suling, lubang suling di sini. Nah kita ukur dia. Nah seperti ini. Nah ini sebagai jaraknya ya. Nah di sini juga seperti itu. Nah namun sebelumnya kalau ini harus dilubangi dulu biar bulat seperti ini, biar lubangnya bulat, baru diambil dari sininya. Nah jangan ambil dari tengah-tengah lubang, harus di pinggir lubang diambil ke sini. Misalkan ini tengah-tengahnya sudah kita lubangi, langsung kita ukur. Nah jaraknya taruh di sini ya, ketemu ujungnya lagi seperti ini di sini. Nah, itu aja.